Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mata kuliah supervisi pendidikan dengan judul Peran Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu atau SMKIT Al-Kasyaf, Kebon Pedas, Sukabumi. Latar belakang masalah: kualitas pendidikan dewasa ini memengaruhi para pelaksana pendidikan, di mana pengawas dan supervisor dalam pelaksanaan atau implementasinya yang disesuaikan dengan kultur bangsa dan dunia global. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada khususnya, maka supervisi sangat penting untuk dilaksanakan. Supervisi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam proses belajar melalui upaya menganalisis berbagai bentuk tingkah laku pada saat melaksanakan program belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar. Masalah yang didapatkan adalah di sini ada sebelum dilaksanakan supervisi dan setelah atau pasca dilaksanakan supervisi. Sebelum dilaksanakan supervisi, pelaksanaan supervisi awalnya belumlah dilaksanakan secara maksimal. Lalu di sini pasca atau setelah dilaksanakan supervisi, peningkatan profesionalisme guru. Jadi ketika sudah dilaksanakan supervisi, maka profesionalisme guru itu bisa meningkat. Di sini rumusan masalahnya ada 4. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana implementasi supervisi pendidikan di SMKIT Al-Kasyaf. Yang kedua, bagaimana mutu pendidikan di SMKIT Al-Kasyaf, Kebon Pedas, Sukabumi. Yang ketiga, bagaimana peran supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMKIT Al-Kasyaf, Kebon Pedas, Sukabumi. Dan yang terakhir, yang keempat, apa faktor pendukung dan penghambat SMKIT Al-Kasyaf, Kebon Pedas, Sukabumi. Di sini tujuan penelitian yang kami lakukan, yang pertama adalah mengetahui implementasi supervisi pendidikan di SMKIT Al-Kasyaf, Kebon Pedas, Sukabumi. Yang kedua, mengetahui mutu pendidikan di SMKIT Al-Kasyaf, Kebon Pedas, Sukabumi. Yang ketiga, mengetahui peran supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMKIT Al-Kasyaf, Kebon Pedas, Sukabumi. Yang keempat, mengetahui faktor pendukung dan penghambat di SMKIT Al-Kasyaf, Kebon Pedas, Sukabumi. Di sini penelitian yang kami lakukan adalah kajian pustaka, yang mana di sini disebutkan di dalam buku Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002 disebutkan kata kualitas pendidikan berarti mutu, yaitu tingkat baik atau buruknya sesuatu. Sedangkan menurut Goodcarter, supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah
dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar, dan evaluasi pengajaran. Ini jadi supervisi itu adalah usaha yang dilakukan oleh pimpinan. Dalam hal ini adalah kepala sekolah atau kepala madrasah di dalam memperbaiki bagaimana pengajaran yang dilakukan oleh guru, juga di sini menstimulir menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, juga merevisi tujuan pendidikan. Jadi sangat penting supervisi pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah. Berikutnya prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama adalah prinsip ilmiah, yang kedua adalah prinsip demokratis, yang ketiga adalah prinsip kerjasama, dan yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian kali ini adalah dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sehingga di sini teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, dengan observasi, dan yang ketiga yaitu dengan dokumentasi. Adapun metode penelitian yang dilakukan di sini ada display data. Ya, yang pertama adalah mereduksi data itu sendiri. Ada analisis data, reduksi data. Setelah itu yang keduanya adalah display data. Yang ketiganya verifikasi. Baru ada uji keabsahan data. Dan di sini menurut Sugiono uji keabsahan data itu ada dua. Yang pertama teori dan yang kedua adalah sumber. Selanjutnya adalah hasil penelitian dari apa yang kami lakukan di SMK IT Al-Kasyaf Kebun Pedas Sukabumi. A. Implementasi supervisi pendidikan di SMK IT Al-Kasyaf Kebun Pedas Sukabumi. 1. Pelaksanaan supervisi pendidikan dilakukan setiap awal tahun pelajaran, setiap awal semester, dan pada saat berlangsungnya kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua, kepala sekolah merencanakan pelaksanaan supervisi pendidikan terhadap guru-guru minimal 1 kali dan maksimal 2 kali setahun, yaitu 1 kali pada semester ganjil dan 1 kali pada semester genap. Lalu yang ketiga, program supervisi pendidikan yang disusun oleh kepala sekolah berorientasi pada bimbingan terhadap tugas-tugas guru, seperti penyusunan program pengajaran, pelaksanaan program pengajaran, persiapan perangkat pembelajaran atau satuan acuan pembelajaran, rencana pembelajaran, alat evaluasi dan persiapan media pembelajaran, dan yang lainnya. Selanjutnya, kualitas pendidikan di SMK IT Al-Kasyaf Kebun Pedas Sukabumi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan suatu sekolah adalah prestasi belajar siswa, yang mana prestasi belajar tersebut dipengaruhi oleh kinerja serta kualitas gurunya. Sasaran utama dari supervisi pendidikan adalah pembinaan terhadap guru. Bagaimana kepala sekolah sebagai seorang supervisor dapat mengarahkan, membimbing, dan mengendalikan sehingga profesionalisme guru dalam melaksanakan proses pembelajaran meningkat, yang mana pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan itu sendiri. Kualitas pendidikan di SMK IT Al-Kasyaf sudah cukup baik.
Hal ini bisa dilihat dari 1. Menyusun program supervisi pendidikan. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KBM atau PBM. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap perangkat pembelajaran. Yang keempat, memanfaatkan hasil dari supervisi itu sendiri. Selanjutnya, peran supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMK IT Al-Kasyaf Kebon Pedas Sukabumi. 1. Peran kepala sekolah sebagai edukator dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Tentu akan memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki. Guru sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Adapun yang dilakukan kepala sekolah SMK IT Al-Kasyaf antara lain adalah 1. Membimbing siswa, membimbing guru, dan juga membimbing karyawan. Yang kedua, pembinaan melalui pemanggilan langsung dan diikutsertakan dalam kegiatan MGMP dan pelatihan atau workshop baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Yang ketiga, mengembangkan guru dan staf dengan mengusahakan bahwa pendidikan tidak hanya S1 tapi juga S2 dan seterusnya. 2. Peran kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan dibuktikannya dengan kegiatan KKG dan MGMP yang bertujuan untuk pembinaan dan sharing oleh para guru dari berbagai masing-masing sekolah yang lain untuk bisa memecahkan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan tugas-tugas para guru. Antara lain adalah pembuatan RPP, silabus, promes, prota, dan bahkan juga mengadakan pembuatan soal-soal untuk pengayaan bagi para siswa. Lebih jelasnya sebagai berikut. 1. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan semua kegiatan. 2. Semua permasalahan di sekolah diselesaikan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kurikulum, humas, sarana prasarana, dan tenaga TU, karena sudah terjadi pembagian tupoksi yang jelas. Yang ketiga, penanaman sikap disiplin dengan sistemik. Yang keempat, pemberdayaan KKG dan MGMP. Yang kelima, menggunakan kurikulum 2013. Yang keenam, menyusun organisasi sekolah yang sesuai dengan SDM. Yang ketujuh, mengoptimalkan sarana dan prasarana. Yang kedelapan, penanaman budaya iklim kerja yang kondusif dan bersih. Sekolah Mandiri Adiwiyata. Selanjutnya, peran kepala sekolah sebagai administrator dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Administrasi merupakan keseluruhan proses kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian. Hal ini terlihat dari 1. Perlengkapan administrasi dan memeriksa kelengkapan KBM atau kegiatan belajar mengajar. 2. Perlengkapan kesiswaan, keuangan, sarana prasarana, humas, persuratan. 3. Pelayanan rutin perpustakaan dan laboratorium. Yang keempat, kelengkapan administrasi dan pelaporan kegiatan. Yang kelima, administrasi kurikulum 2013. Selanjutnya, peran kepala sebagai supervisor. Salah satu peran kepala sekolah adalah sebagai supervisor
atau melakukan pengawasan, yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, dalam hal ini adalah guru. Hal ini dibuktikan dengan ringkasan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SMK IT Al-Kasyaf Kebun Pedas Sukabumi. Peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK IT Al-Kasyaf senantiasa: 1. Menyusun program supervisi pendidikan. 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KBM. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap perangkat pembelajaran. Yang keempat, memanfaatkan hasil supervisi. Berikutnya adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang pertama adalah faktor pendukung. 1. Adanya keterbukaan dari para guru. Artinya para guru memang mengharapkan bimbingan dari pengawas atau kepala sekolah. Yang kedua, rasa ingin bisa dari para guru untuk mengajar dengan baik dan benar. Ini adalah diantara faktor pendukung, dua faktor pendukung yang mendukung terlaksananya supervisi di SMK IT Al-Kasyaf Kebun Pedas Sukabumi. Selanjutnya di sini faktor penghambat. Yang pertama, tidak semua guru punya sifat terbuka. Artinya mereka mungkin ada yang malu untuk bertanya. Yang kedua, masih banyaknya para guru S1 atau sudah S1 tetapi bukan jurusan kependidikan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiganya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memadai dengan kebutuhan, dikarenakan keterbatasan dana terutama di lembaga swasta. Kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan, kegiatan supervisi akademik ini jika dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada di lapangan, maka supervisi akademik ini sangat bisa untuk meningkatkan kompetensi profesional dari guru, karena dilihat saja dari definisi kegiatan supervisi ini yang merupakan sebuah bantuan profesional yang diberikan kepada guru. Kemudian jika dilihat dari proses pelaksanaannya dari awal sampai akhir, kegiatan supervisi akademik ini sangat mendukung meningkatnya kompetensi profesional guru dengan tahapan supervise: A. Menyusun program supervisi pendidikan. B. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KBM. C. Melakukan pengawasan terhadap perangkat pembelajaran dan memanfaatkan hasil supervisi. Selanjutnya di sini saran kami yang meneliti di SMK IT Al-Kasyaf Kebun Pedas Sukabumi ini kepada pihak pengelola. Yang pertama adalah bagi kepala sekolah sebagai supervisor, para guru hendaknya menjalankan kegiatan supervisi akademik ini dengan baik dan benar, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang kedua, bagi para guru sebagai sasaran dalam supervisi akademik, maka hendaknya lebih terbuka kepada kepala sekolah atas masalah yang memang dihadapi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pada penelitian-penelitian yang akan datang, maka tema yang perlu dibahas dalam penelitian adalah pengaruh persepsi guru terhadap kegiatan supervisi akademik dan membuatkan solusi akan kendala persepsi yang dialami oleh guru terhadap kegiatan supervisi. Alhamdulillah selesai tema tentang mata kuliah supervisi pendidikan ini dengan judul atau tema yang kami sampaikan, yaitu peran supervisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah menengah kejuruan Islam terpadu atau SMK IT Al-Kasyaf Kebun Pedas Sukabumi. Mudah-mudahan
apa yang kami teliti dan juga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan, khususnya juga bagi pihak pengelola SMK IT Al-Kasyaf Ubun Pada Sukabumi, dan bagi kita semua tentunya para praktisi pendidikan yang berkhidmah di dunia pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.